Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang ciri murai batu, drop mental, dan stres. Burung murai batu yang kita pelihara ini akan semakin sulit dan perlu waktu saat burung ini drop mental dan stres karena perlakuan perawatan kita atau kita memaksakan pada burung murai batu untuk lomba, atau bahkan kejadian ini bisa merubah sangkar atau perjalanan jauh, bahkan sangkar ini jatuh dan juga burung sering ditrek. Dari ciri-ciri di sini ada beberapa ciri yang kita kenali dalam sehari-hari saat kita merawat burung murai batu. Yang pertama, burung tidak mau bunyi. Di sini biasa kita lihat saat kesehariannya biasanya burung ini mau bunyi, gacor pagi ataukah siang ataukah sore. Tetapi di sini burung jadi macet total, hanya diam, tidak ada suara, bahkan kita setting tinggi tetap aja dia tidak ada respon pada burung ini. Yang kedua kita kenali yaitu dari bulunya. Biasanya burung yang cenderung drop mental ini bulunya mengembang atau kadang burung hanya nyekukruk saja. Mengembang di sini dia biasanya nafsu makan berkurang, dan burung cenderung hanya bengong saja, baik kita ablak, baik kita jemur, baik kita embunkan. Dari sini burung ini gejala-gejala drop mental, meskipun ada gejala atau indikasi sakit lainnya. Yang saya bahas di sini yaitu mengenali ciri pada burung murai yang drop dan stres. Yang ketiga, burung cabul, bisa cabul sayap, cabul dada, atau cabul ekor. Bahkan dia mematoki sendiri bulu-bulunya, bahkan bulu kaki atau paha dan lain sebagainya. Karena cabul ini dia mentalnya drop karena ya itu tadi kesalahan dari kita saat kita sering mengadu atau mengetrek keseringan teman-teman. Bahkan tidak cuma itu aja, misalkan di rumah ada burung murai lain dan kita sering pertemukan dan kita ablak, saling berdekatan dan saling melihat, ini juga menimbulkan drop mental pada burung murai batu. Yang keempat, burung cenderung kelabakan, kadang loncat-loncat, kadang bahkan ya nabrak sangkar, kadang juga diem saat dia mendengar murai lain. Dia diamnya ini tidak mau berkicau, kadang loncat-loncat, bahkan nabrak, bahkan turun sangkar saat harian ya teman-teman. Saat harian kita lihat di rumah, dia mendengar suara murai yang ada di dalam rumah. Ini jadi tingkah lakunya tidak karuan seperti itu. Bahkan mendengar masteran aja, yang masteran hidup yang terlalu keras dan dia dekat, misalkan kayak kenari terlalu dekat, itu keadaan burung kondisi drop mental, kita dekat nyekan, ini malah tambah parah teman-teman. Burung yang stres ini yang kelima teman-teman. Yang kelima kita kenali yaitu dari kotorannya. Kotorannya cenderung encer atau bening kayak air itu indikasi burung ini juga mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi kondisi kotoran ini juga bisa sakit dan bisa juga kondisi burung stres maupun drop mental. Jadi kotorannya itu berair, kayak air biasa itu bening kayak gitu teman-teman. Yang keenam, burung itu kondisi lesu, bahkan kadang kalau mendengar suara murai lain itu sering mangap murainya ya, mangap megap, bukan megap-megap ya, mangap.
mangap sama megap-megap beda lagi ya. Kalau megap-megap itu indikasi sakit, kalau ini mangap, ngablak gitu ya. Kalau mendengar suara murai batu lain, bukan dijemur atau bukan diapa, tetapi hanya mendengar, kadang kita angin-anginkan aja, kadang dia mangap. Ini ya burung indikasi stres maupun burung drop mental, teman-teman. Dari beberapa ciri yang saya sebutkan tadi, itu juga ada kemungkinan lain seperti loncat-loncat tadi, itu bukan karena juga drop mental atau stres. Bisa jadi burung kondisi apa ya, belum kondisi kayak setelah mabung dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Jadi yang saya tadi membahas ciri, sekalian saya memberi solusi pada teman-teman. Jadi jika kondisi burung seperti ini, sebaiknya teman-teman asingkan dulu. Jadi burung diasingkan, disendirikan, dan dijauhkan dari murai lain atau suara-suara burung masteran yang kiranya keras suaranya. Kalau burung kecil-kecil seperti rambatan, kalibri itu sih nggak masalah ya. Tapi kalau burung yang suaranya lantang, burung cucak hijau maupun kacar, apalagi saling melihat, sebaiknya burung yang kondisi seperti ini, murai tadi, itu diasingkan dulu dan dikerodong. Kalau pagi misalkan kita buka juga nggak apa-apa, sekitar 1 jam atau 2 jam baru dikerodong lagi, dan kondisikan burung ini keadaan tenang. Dan pemberian jangkrik itu bisa ditambahi, misalkan konsumsi 5, itu diberikan jadi 7. Jadi pemberian konsumsi jangan juga terlalu banyak. Dan diberi vitamin untuk nafsu makannya seperti vitacik atau vitamin kunyit di jangkriknya. Di jangkrik diberi kunyit dulu atau diberi jahe pada jangkriknya, kemudian jangkrik diberikan pada burung murai. Yang perlu kita lakukan yaitu jangan menjemur dulu, jangan mengumbar dulu. Kalau diembunkan tidak apa-apa. Pagi diembunkan 1 jam 2 jam, masukkan rumah, kerodong lagi full, dan keadaan kondisi ruangan yang tenang ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman solusi dari saya untuk mengenali ciri-ciri dari tadi burung yang drop mental maupun burung yang sedang stres. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.